Bisnis Universitas Pamulang, Pak Dr. Haji Endang Ruhyat, SEMM, CSRA, CMA. Yang kami hormati Ketua Program Studi Administrasi Perkantoran D3, Bapak Sugiarto, SEMM. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Universitas Pamulang. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini tanggal 8 Juni 2023 guna menjalankan salah satu acara kegiatan diseminasi PKM dan penelitian yang bertemakan meningkatkan kompetensi dosen melalui PKM dan penelitian. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu peserta diseminasi PKM dan penelitian, izinkanlah saya selaku moderator dan juga Master of Ceremony, Katri Anggreni, SSM IKOM, menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Ketiga, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat, laporan kegiatan. Yang kelima, sambutan. Yang keenam, sesi foto. Ketujuh, pemaparan materi. Kedelapan, diskusi dan tanya jawab. Kesembilan, pembagian daftar susunan presentasi sesi yang pertama PKM. Yang kesepuluh, diskusi dan tanya jawab. Kesebelas, pembagian daftar susunan presentasi sesi yang kedua penelitian. Ke-12 diskusi dan tanya jawab, dan ke-13 penutup. Yaitu laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan kepada Bapak Harjoyo SEMM. Disilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Katri Anggreni yang sudah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, Bapak Dr. Haji Endang Ruhyat, SE, CMM, CSRA, CMA. Yang saya hormati Ketua Program Studi Administrasi Perkantoran D3, Bapak Sugiarto, SMM. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen peserta diseminasi PKM dan penelitian, serta teman-teman panitia yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti acara pada hari ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Izin Pak Dekan dan Kaprodi perlu saya laporkan ya, bahwa kegiatan diseminasi PKM dan penelitian ini baru pertama kali kami selenggarakan ya. Mungkin pada awalnya hanya ditujukan kepada internal prodi atau dosen-dosen kami di AP, tetapi karena memang harus kita daftarkan di event MEUNPAM, maka akhirnya bersifat open ya, sehingga banyak teman-teman dari luar prodi itu mendaftar ya atas kebijakan dan sikap humanis dari Kaprodi. Ya alhamdulillah teman-teman dari luar prodi ini kita akomodir ya untuk dapat menseminarkan hasil PKM maupun penelitiannya. Kemudian adapun jumlah peserta pada diseminasi PKM dan penelitian dengan tema meningkatkan kualitas dosen melalui PKM dan penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk diseminasi PKM ada jumlah judul yang kami terima adalah sebanyak 16 ya. Dari dosen AP sendiri sebanyak 21 dosen dengan judul PKM sebanyak 10 judul. Kemudian dari luar prodi sebanyak 18 dosen dengan 6 judul. Kemudian untuk diseminasi penelitian kami menerima 16 judul ya. Dari dosen AP ada 13 judul dan dari luar prodi AP sebanyak 3 judul. Mungkin karena kegiatan ini bersifat baru pertama kali kami selenggarakan, banyak kekurangan baik administrasi maupun teknis ya, terutama yang berkaitan dengan pendaftaran tadi ada miss dan sebagainya, karena bersifat free juga gitu ya, sehingga banyak dari teman-teman di luar prodi ini antusias gitu mendaftar melalui sistem ya, cuma memang karena kita mempertimbangkan waktu yang dialokasikan tidak terkejar dan sebagainya, maka dengan maaf mungkin
teman-teman dari wilayah prodi yang sekiranya baru mendaftarkan kemarin sore atau semalam itu sudah kami tutup gitu. Jadi hasilnya adalah yang seperti saya sampaikan tadi gitu ya. Mungkin yang kami harapkan adalah mungkin arahan dan bimbingan dari Pak Dekan karena berkaitan dengan kegiatan yang pertama kali kami lakukan ini ya tentunya sebagai prasyarat wajib peneliti ya maupun pengabdi sebelum menunggu dan publikasi itu harus menyeminarkan ya. Mungkin yang dapat saya laporkan demikian, atas kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang kepada Bapak Dr. Haji Endang Ruhyat, SEMM CSRA, CMA, disilakan. Baik, terima kasih Bu Katri. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Pak, terdengar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan pagi yang baik ini kita sekalian alhamdulillah terutama yang hadir di melalui jejaring Zoom ini nampaknya sehat-sehat semua insyaallah, dan mudah-mudahan nikmat sehat ini kita bisa efektifkan, kita bisa maksimalkan. Tentu kita niatkan dengan atas nama Allah, dengan baca basmalah kita laksanakan berbagai aktivitas kegiatan kita hari ini. Yang saya hormati dan insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Kaprodi Program Studi Administrasi Perpajakan Diploma 3, Bapak Haji Sugiarto SMM. Perkantoran Pak Dekan. Oh, perkantoran ya, lupa. Saya suka ini antara AP perkantoran, apa akuntansi perpajakan dengan administrasi perkantoran, ya suka ya nyaliwang begitu ya. Mohon maaf Pak Kaprodi, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi Kaprodi Administrasi Perkantoran Diploma 3 Pak Haji Sugiarto SMM, Pak Ketua Pak Harjoyo, Bu Moderator Bu Katri, beserta Bapak Ibu peserta diseminasi penelitian dan PKM yang insya Allah juga semuanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu, pertama kami ucapkan terima kasih Pak Kaprodi beserta jajaran yang sudah menginisiasi acara ini. Kami kira Bu Katri. Baik, saya mulai sharing aja dulu ya. Oke, sini belum bisa dibesarin nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kaprodi D3 Administrasi Perkantoran, Bapak Sugiarto SEMM, yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen yang sebagai peserta diseminasi pada hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan hasil pelaksanaan PKM internasional yang berjudul Understanding Cross-Cultural Differences in Building Effective Communication at Work. Oke, pada pelaksanaan PKM internasional yang diselenggarakan pada tanggal 23 sampai 25 Maret dilakukan melalui Zoom dengan mengundang pembicara Bapak Andi Purnomo SUD MAG. Beliau adalah Imam Besar Masjid Malik bin Abi Salem, Dubai, United Emirates Arab. Ya. Latar belakang dari mengapa kita mengambil judul ini, karena kita melihat bahwa era sekarang adalah era keterbukaan, di mana globalisasi atau dunia bisa menjadi global village dengan ciri-ciri bahwa mudahnya komunikasi sekarang, mudahnya informasi didapat, mudahnya perdagangan, dan juga banyak foreign direct investment, tentunya akan melibatkan orang-orang
yang berlatar belakang berbeda, kita kemungkinan akan ada di posisi itu, sehingga kita di sini mempersiapkan mungkin kita sendiri dan juga para mahasiswa agar nanti suatu saat kalau nanti terjun di dunia kerja, mereka cukup siap. Kalau kita pahami bahwa komunikasi di antara orang-orang dari budaya yang sama saja seringkali sudah cukup bisa terjadi miskomunikasi. Terlebih lagi apabila komunikasi terjadi antara orang-orang dari budaya yang berbeda, jauh lebih sulit tentunya, dan tingkat komunikasinya yang hampir tak terelakkan. Jadi secara garis besar komunikasi yang efektif tentunya apa yang dikatakan dari sumber diterima dengan tepat oleh yang menerima. Nah, itu terkait dengan field of experience dan lain sebagainya. Baik, saya langsung saja. Tujuan PKM ini tentunya ada dua di sini, untuk memahami perbedaan yang terjadi, perbedaan budaya antar negara dalam meningkatkan kapasitas diri. Dalam hal ini, kalau kita memahami perbedaan, tentunya pekerjaan kita juga akan menjadi lancar. Yang kedua, untuk memahami komunikasi yang efektif berdasarkan perbedaan culture dari individu yang berbeda negara. Lanjut di sini. Tinjauan pustaka di sini. Teori-teori yang membackup dari cross-cultural differences ini adalah satu teori yang dicetuskan oleh Edward T. Hall, ya, antropologis dari Amerika, yang mengatakan ada dua budaya sini yang berperan tinggi, adalah high culture context, ya, high context culture dan low context culture di sini. Jadi kalau orang-orang yang berasal dari high context culture itu lebih mementingkan pada kepercayaan pertama. Untuk membina hubungan itu lebih mementingkan kepada kepercayaan, kemudian komunikasi nonverbal dan gesture. Biasanya mereka adanya di negara-negara Timur Tengah, ada juga di negara-negara Asia, kebanyakan menganut sistem kepercayaan. Sedangkan budaya konteks rendah itu biasanya ada di dunia barat. Ya, kalau kita lihat itu ada di Eropa dan lain sebagainya, Amerika. Ya, dan di sini tentunya kalau budaya konteks rendah ini mereka hanya melihat pada faktor verbal dan pesan nyata. Oleh karena itu banyak terjadi komplain. Kalau mereka tidak sesuai dengan keadaan, ya mereka langsung komplain langsung, ya, karena mereka berdasarkan pesan nyata. Sedangkan budaya konteks tinggi dengan kepercayaan, kita punya kepercayaan, bisa dibicarakan dan lain sebagainya. Yang kedua, tentu saya mengacu pada teori Hofstede teori. Di sini ada dua saja yang saya ambil. Pertama di sini adalah individualism versus collectivism. Collectivism kita tahu sendiri, Indonesia menganut collectivism, yaitu dengan budaya gotong royong. Dan juga kalau kita perhatikan konteks individualism itu biasanya terjadi di negara-negara barat, juga negara-negara yang berada di Timur Tengah. Contoh yang paling nyata adalah bahwa kalau kita mungkin bertemu orang, mungkin kita akan menyatakan bahwa apa kabar, dari mana, mau kemana, sudah makan atau belum. Itu suatu kebiasaan biasa saja. Tapi kalau untuk orang yang berasal dari Timur Tengah atau terutama Eropa, itu termasuk masuk ke ranah privasi mereka. Tidak begitu nyaman untuk mereka ditanya seperti begitu. Nah, hal-hal seperti ini kita tentu harus pahami. Kemudian yang kedua, ini power distance index. Kalau kita lihat power distance, makin tinggi power distance index, itu biasanya kita orang-orang yang power distance-nya tinggi power distance index-nya, itu biasanya menerima perbedaan antara memang memang dia sudah dilahirkan atau memang mereka mempunyai status yang lebih tinggi sehingga kita tidak komplain atau tidak bisa menunjukkan rasa ketidaksenangan kita. Berbeda dengan negara-negara yang power distance index-nya rendah seperti Amerika dan lain sebagainya. Kalau memang terjadi yang ketidaksesuaian menurut mereka langsung mengatakannya atau mereka langsung komplain di sini. Oke, ini latar belakangnya. Kemudian kita langsung masuk kepada realisasi pemecahan masalah.
Bapak Andi Purnomo, SUD MAG, Imam Besar Masjid Malek bin Abi Salim mengatakan, ya, beliau mengatakan bahwa keragaman budaya adalah merupakan sebuah ketetapan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut surat Al-Hujurat ayat 13. Beliau mengatakan begitu. Jadi intinya bahwa kita harus menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di dunia ini. Yang kedua, kita harus memahami bahwa setiap negara mempunyai budaya-budaya sendiri. Yang ketiga, beliau mengatakan be open-minded. Kita harus terbuka kalau kita bekerja dengan orang dengan latar belakang yang berbeda. Yang keempat, di sini hambatan bahasa itu bisa merupakan diskrepensi dari komunikasi yang efektif, sehingga kita harus memahami bahasa ini agar komunikasi kita menjadi efektif. Kemudian norma-norma setempat seperti di Arab Saudi, umpamanya negara-negara di Arab Saudi, kalau dia sudah merasa dekat dengan kita, mungkin dia akan mencium laki dengan laki. Dia kalau laki dengan perempuan masalah nanti. Laki dengan laki itu mencium pipi kiri dan pipi kanan. Itu bukan pipi dengan pipi, bibir masuk ke bibir ke pipi, laki dengan laki ini ya. Untuk saya tidak merasa nyaman karena budaya saya tidak begitu. Tapi untuk orang Arab itu merealisasikan kedekatannya. Itu satu. Yang kedua, pemecahan masalah kalau terjadi suatu masalah besar. 60% masalah masalah diselesaikan dengan non-formal communication, non-formal pendekatan non-formal. Formal ya, semua peraturan-peraturan ya, tapi kita kalau mengacu pada formal, masalah-masalah yang formal, masalah masalah dokumentasi dan lain sebagainya, itu biasanya terjadi masalah yang tidak selesai-selesai. Oleh karena itu, kita harus memahami lawan bicara kita, bagaimana pendekatannya, latar belakangnya bagaimana, itu akan lebih memudahkan. Keadaan yang berbeda apabila kita berhadapan dengan orang-orang dari dunia barat, mereka lebih suka yang tertera di dalam dokumen-dokumen untuk menyelesaikan masalah. Dan juga kalau kita melihat beberapa kebiasaan-kebiasaan dari luar, kita harus pahami juga. Kita budaya Indonesia bahwa kita ini suka tersenyum dengan orang dan lain sebagainya. Apabila kita pergi ke Rusia, kita akan menghadapi masalah kita dengan senyum-senyum begitu, kita akan menjadi masalah. Ya, itu yang sebagian yang disampaikan oleh Bapak Andi Purnomo, Masjid Besar Imam bin Abi Salim. Kemudian saya persingkat dengan kesimpulan saja. Kesimpulan di sini yang dapat kita ambil kesimpulannya adalah manusia atas kehendak Allah diciptakan berbeda, beda baik dari suku, agama, dan lain-lain, seperti tertera pada surat Al-Hujurat ayat 13, sehingga dapat diambil kesimpulan agar dapat berkomunikasi dengan efektif dengan masyarakat yang berlatar belakang berbeda, maka diperlukan sikap saling hormat, menghormati. Yang kedua, untuk memahami perbedaan culture, tentunya ada beberapa elemen penting yang dipahami. Kuasai hambatan bahasanya, gesturnya, norma budayanya seperti tadi saya contohkan, isyarat kontekstualnya. Agar komunikasi bisa menjadi efektif, maka perlu adanya keterbukaan dari kedua belah pihak yang sedang berkomunikasi, kurangi sifat tertutup agar mudah dimengerti oleh lawan bicara kita. Kira-kira itu penjelasan singkat mengenai PKM yang telah kita laksanakan pada tanggal 23 sampai tanggal 25 Maret yang lalu. Terima kasih, Bu Moderator. Terima kasih Pak Sabto Hadi.